Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan berbicara mengenai fungsi trigonometri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah turunan fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri yang sudah pernah Anda ketahui itu antara sin, cos, dan tangen. Selanjutnya akan kita tambahkan dengan sekan, kosekan, dan kotangen. Sebagai informasi, tangen ini sama dengan sin per cos. Sekan ini sama dengan 1 per cos. Kosekan ini 1 per sin. Dan kotangen ini 1 per tangen. Atau cos per sin. Selanjutnya akan kita turunkan. Turunan dari sin adalah cos. Turunan dari cos adalah min sin. Turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Turunan dari sekan adalah sekan x tangen x. Turunan dari kosekan adalah minus kosekan x kotangen x. Dan turunan dari kotangen adalah minus kosekan kuadrat x. Jadi, kita bisa lihat bahwa turunan sin adalah cos dan sebagainya. Berarti bisa kita pahami bahwa, perhatikan tidak ada fungsi yang turunannya tangen. Fungsi yang turunannya cos ada, fungsi yang turunannya sin ada, tetapi tidak ada fungsi yang turunannya tangen. Tidak ada fungsi yang turunannya sekan. Tidak ada fungsi yang turunannya kosekan. Dan tidak ada fungsi yang turunannya kotangen. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalkan di soal kan belum tentu fungsinya sin x, cos x, atau tangen x. Bagaimana cara menurunkannya? Berikutnya adalah rumus turunan fungsi trigonometri kalau sudutnya berbentuk seperti ini. Sin AX plus B, cos AX plus B, tangen AX plus B, dan seterusnya. Ketika kita turunkan, hasilnya sama seperti tadi, tetapi harus kita kalikan dengan A di depannya. Kita kalikan dengan A di depannya, dan sudut itu tidak berubah. Jadi sama persis seperti tadi, hanya kita kalikan dengan A di depannya. Dan masih sama bahwa tidak ada turunan dari fungsi trigonometri yang hasil turunannya adalah tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Selanjutnya, contoh soal untuk turunan fungsi trigonometri. Misalkan saya punya fungsinya tangen 2x. Berarti turunannya adalah, tadi kita lihat bahwa turunan tangen adalah sekan. Di sini A-nya 2. 2 sekan kuadrat 2x. Dan kalau saya punya fungsi sin 3x dikurangi 5, maka turunannya, tadi turunan sin adalah cos, berarti 3 cos 3x dikurangi 5. Jadi kita perhatikan bahwa sudut itu tidak berubah. Dan berikutnya kita akan berbicara mengenai integral fungsi trigonometri. Berikutnya adalah rumus integral fungsi trigonometri. Karena integral adalah kebalikan dari turunan, maka saya menulis rumusnya, kalau Anda lihat di sebelumnya, dari kebalikan dari turunan saja. Jadi integral sin, integral cos, integral sekan kuadrat, integral kosekan kuadrat, integral sekan kali tangen, dan integral kosekan dikali kotangen. Kalau tadi turunan, tidak lupa dikalikan A di depannya, sedangkan untuk integral
itu kita akan mengalihkan dengan 1/A di depannya. Seperti biasa di sini kita lihat kita belum membahas mengenai integral dari tangen, integral dari kotangen, integral dari sekant, dan integral dari kosekant. Secara umum bentuk rumus integral fungsi trigonometri adalah seperti ini. Anda tinggal lihat saja A-nya berapa dan B-nya berapa. Perhatikan bahwa X-nya itu pangkatnya harus 1. Berikutnya adalah contoh soal dari integral fungsi trigonometri. Soal yang pertama, misalkan saya punya integral sin X. Kita lihat tadi bahwa integral sin adalah min cos. Berikutnya integral cos, yaitu integral cos dalam kurung 3x min 5. Kita lihat di sini berarti A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan min 5. Berarti integral dari cos 3x min 5 sama dengan 1/3 sin 3x min 5 plus C. Dan di sini nomor 3 ada integral sekant kuadrat px dx. Kalau Anda bingung berapakah A-nya, di sini cuma ada px saja, berarti di sini B-nya sama dengan 0. A-nya, perhatikan Anda lihat bahwa ini X, berarti variabelnya adalah X. Yang bukan X berarti dia adalah konstanta. Berarti di sini A-nya sama dengan pi. Sehingga integral sekant kuadrat sama dengan 1/pi tangen px plus C. Sehingga ini contohnya. Untuk yang lain aplikasi rumusnya sama saja, jadi tidak ada contoh untuk fungsi sekant kali tangen, kosekant kuadrat, dan kosekant dikali kotangen. Jadi untuk materi fungsi trigonometri cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.